Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru di Sekolah Dasar, semester 6, kelas 6H dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Bagus Setiawan, ada teman saya Yunisa Nurkolbi, Riana Wulansari, Sofi Amalia Dwinastiti, dan Nabila Ananda Putri. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni materi yang berjudul mengenai metodologi ilmu. Pada materi metodologi ilmu ini ada 3 poin pembahasan, yakni poin pembahasan pertama adalah pengertian metodologi ilmu, yang kedua ada problem dan krisis sains modern, dan yang ketiga adalah the Islamic worldview sebagai metodologi ilmu. Terima kasih, selamat menyaksikan. Materi pertama, metodologi ilmu. Pengertian metodologi ilmu. Metodologi dipahami sebagai suatu analisis dan penyusunan asas-asas, cara atau proses yang mengatur penelitian ilmiah pada umumnya serta pelaksanaannya dalam ilmu pengetahuan. Dalam kegiatan tersebut, terdapat hubungan yang sangat erat antara subjek dan peneliti dan objek yang ditelitinya. Pemahaman filosofis tentang hakikat suatu ilmu, masalah kebenaran, objektivitas, dan struktur ilmu. Penyebutan metodologi ilmu atau metodologi ilmu pengetahuan lebih diarahkan pada konteks of justification yang sangat erat kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Konsep tentang ilmu. Menurut Al-Farabi, al-ilmu adalah kepastian yang dicapai oleh jiwa tentang suatu objek, di mana kepastian tersebut diperoleh dari penalaran logis berdasarkan teori-teori atau konsep yang benar. Al-Farabi menyatakan pengetahuan manusia terhadap objek terbagi menjadi 2. Yang pertama itu pembentukan konsep atau tasawur. Yang kedua ada penalaran logis atau tasdik. Tasawur terbagi menjadi 2. Ada yang tersederhana dan ada yang ilmiah atau tasawur mu'atasdik. Dalam Uyun al-Ma'il, Al-Farabi menulis sebagai berikut, yang artinya ilmu terbagi pada konsepsi konvensional seperti konsep tentang matahari dan bulan, dan konsep ilmiah atau tasawur mu'atasdik seperti kenyataan bahwa langit saling menjalin antara sebagian dengan lainnya, dan pengetahuan bahwa alam adalah temporal. Sebagian dari konsep ada yang tidak bisa sempurna kecuali didahului oleh konsep yang lain, seperti tidak mungkin membuat konsep tentang sebuah benda kecuali di dalam konsep tentang panjang, lebar, dan tinggi. Baik, selanjutnya ada apa yang dimaksud sebagai ilmu dalam pandangan Al-Farabi. Setidaknya harus mengandung 3 prinsip pokok. Yang pertama ialah subjek kajian atau premis yang menjadi dasar penalaran harus bersifat tetap dan universal. Yang kedua, bertujuan untuk memahami hakikat objek. Yang ketiga, menggunakan metode-metode yang validitas. Al-Farabi membagi ilmu-ilmu yang dikenal saat itu dalam beberapa bagian, berdasarkan atas subjek, ruang lingkup, dan sifat kajian. Berdasarkan atas subjeknya, Al-Farabi membagi ilmu menjadi 4 bagian, yaitu metafisika, matematika, ilmu politik, dan fisika. Ilmu yang paling unggul di antara bentuk-bentuk ilmu ini adalah hikmah atau yang disebut dengan metafisika atau filsafat pertama, al-falsafah al-ula, yang diartikan sebagai pengetahuan tentang penyebab akhir dari segala sesuatu, yaitu pengetahuan tentang esensi, sifat, dan perbuatan ilahi dalam kaitannya dengan yang banyak. Sedangkan yang paling rendah adalah fisika atau ilmu kealaman yang diartikan sebagai pengetahuan tentang wujud-wujud material. Berdasarkan ruang lingkup kajian Al-Farabi membagi ilmu menjadi 2 bagian, ilmu universal dan ilmu partikular. Selanjutnya ada problem dan krisis sains modern. Berbicara mengenai krisis peradaban artinya berbicara mengenai sains modern barat dan penerapannya teknologi. Apa yang dimaksud dengan krisis di sini secara pasti akan mengarah pada peradaban. Karena
Sekalipun agak berlebihan, sains dan teknologi merupakan komponen dari sebuah peradaban. Ini berarti secara inhera, sains dan penerapannya sendiri telah menjelaskan krisis yang melanda dirinya. Krisis global di negara modern telah menerpa pada negara berkembang seperti pembangunan yang tidak berorientasi kepada lingkungan, sehingga menyebabkan polusi, musim yang tidak menentu, perkembangan fenomena anomi dalam masyarakat, dan fenomena destruktif lainnya yang merupakan representasi krisis peradaban. Batasan sains modern. Sains dan teknologi merupakan komponen dalam peradaban. Sains berasal dari dua generasi, yaitu sains yang lahir dan dimulai oleh bangsa Yunani kuno, dan sains modern yang lahir atas kemajuan dan perkembangan. Selanjutnya ada kata sains. Dalam bahasa Inggris, sains diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Latin, scire yang artinya Herviannya mengetahui dan Derviannya pengetahuan. Mulyadi Kartanegara tahun 2003, any organized knowledge, ilmu apapun yang terorganisir sehingga pada masa itu teknologi disebut juga sains, sehingga munculnya istilah teknologi sains, mathematical science, bahkan metaphysical science di samping tentu saja physical science. Selanjutnya, perubahan sains. Pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, sains mengalami perubahan. Sesuai dengan perubahan pada ranah filosofis yang dramatisa, di mana sains kemudian atas pengaruh positivisme hanya difokuskan pada objek-objek yang empiris atau duniawi dan fisik saja. Sehingga pengertian sains kemudian berubah menjadi pengetahuan yang sistematik tentang dunia fisik atau a system knowledge of the physical world. Dengan konsekuensi mengeluarkan segala jenis pengetahuan yang tidak empiris seperti teologi, metafisik, dan bahkan matematik. Semua bidang yang non-empiris dikategorikan sebagai tidak ilmiah, menurut Mulyadi Kartanegara tahun 2003. Secara sederhana, sains dapat berarti sebagai tubuh pengetahuan atau body of knowledge yang muncul dari pengelompokan secara sistematis dari berbagai penemuan ilmiah sejak zaman dahulu, atau biasa disebut dengan sains sebagai produk. Kelahiran sains barat yang menyebabkan imperialisme epistemologi. Sains modern terbentuk atas landasan nilai-nilai khas barat. Hal ini banyak yang menyebut dengan kata lain, yakni sains barat. Lahirnya sains barat memicu lahirnya epistemologi masyarakat, agar masyarakat berpikir lebih realistis. Menurut A.B. Shah, tahun 1987, sains merupakan perubahan yang ditimbulkan dari pandangan manusia. Menurut sains memiliki efek yang membebaskan, yakni selama ini manusia selalu terjerat dengan sifat-sifat tahayul yang otorisme yang diwarisinya. Krisis dunia modern dan problem keilmuan. Lahirnya sains barat memunculkan pola pikir dan perilaku ke arah rasionalisme dan empirisme. Banyak yang berpikir bahwasanya peradaban modern dapat menerangkan berbagai persoalan dunia. Akan tetapi, nyatanya banyak bahaya mengerikan yang tumbuh dari keliruan-keliruan epistemologi barat. Krisis dunia modern dan problem keilmuan. Peradaban modern tidak terlepas dari baik dan buruknya dalam penerapan sains. Tidak menutup kemungkinan bahwa sains modern dapat menimbulkan krisis-krisis yang ada. Sains modern memiliki dampak-dampak menakutkan. Ada 4 dampak menakutkan, yakni yang pertama ada dampak militer, yang kedua ada dampak ekologis, yang ketiga ada dampak sosiologis, dan yang keempat ada dampak psikologis. Keempat dampak tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama yaitu dampak pertama adalah potensi destruktif yang ditemukan sains ternyata serta-merta dimanfaatkan langsung sebagai senjata pemusnahan massal dan kekuatan militer dunia. Sejarah tak dapat memungkiri bahwa ilmuwan berperan cukup besar dalam pengembangan senjata-senjata pemusnahan massal tersebut. Contoh saja seperti Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua serta
bom yang diluncurkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1940-an. Dan baru-baru ini kita tahu sendiri bahwa ada wacana Perang Dunia Ketiga antara Ukraina dan Rusia. Ini merupakan salah satu adanya pengaruh sains terhadap dunia kemiliteran. Selanjutnya yaitu dampak kedua adalah dampak tak langsung yang berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup manusia oleh industri sebagai penerapan teknologi untuk kepentingan ekonomi. Kita tahu sendiri bahwasanya peradaban zaman, peradaban modern, dan peradaban sains sampai saat ini sains modern tidak menutup kemungkinan banyak elemen-elemen yang berkecimpung pada dunia industri yang lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri ketimbang kepentingan lingkungan. Akibatnya, kerusakan-kerusakan lingkungan yang dialami akan berdampak pada generasi yang akan datang. Selanjutnya yaitu dampak ketiga adalah keretakan sosial, keterbelahan personal dan keterasingan mental yang dibawa oleh pola hidup urbanisasi yang mengikuti industrialisasi ekonomi. Kita tahu sendiri bahwasanya dampak besar urbanisasi yaitu masuknya pengaruh kepada masyarakat membuat adanya kesenjangan sosial dan keretakan sosial serta keterasingan mental di dalamnya. Berlanjut dari dampak ketiga ke dampak keempat, yaitu yang paling parah adalah penyalahgunaan obat-obatan hasil industri kimia untuk menanggulangi dampak negatif dari urbanisasi. Ya, kita tahu sendiri tadi dijelaskan bahwa urbanisasi sangat berdampak pada dunia. Ya, contoh saja yang kita tahu bahwa kita telah dikagetkan dengan wabah yang tiada henti dan tidak hilang selama 2 tahun ini di muka bumi ini, yaitu wabah COVID-19. Ini merupakan salah satu dampak terbesar dari ilmu sains, yaitu penyalahgunaan pada obat-obatan. Oleh karena itu, sains dianggap sebagai ilmu yang netral yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi. Sementara itu para teknolog juga melempar tanggung jawab dengan mengatakan teknologi itu bagaikan pisau, adalah sesuatu yang netral, bisa dimanfaatkan secara positif atau negatif tergantung pemakainya. Ya, bagaimana dengan pemakainya? Jika memang dia ingin ke arah negatif, maka akan menimbulkan masalah. Sedangkan jika memang dia ingin mengarah ke arah positif, maka akan menimbulkan kemajuan. Pemaknaan sains barat terhadap lingkungan hidup. Ilmu pengetahuan barat telah memunculkan pola pikir yang pada akhirnya telah membentuk pola tindakannya. Sains barat modern telah membentuk pola dominasi tersendiri, yakni materialisme, hedonisme, dan juga eksploitatif terhadap lingkungan. Hamdani mengungkapkan, secara garis besar aktivitas sains barat modern berimplikasi buruk pada lingkungan hidup, yaitu pengambilan sumber daya alam atau eksploitatif, penggundulan hutan atau destruktif, serta pencemaran. Pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran menggunakan perangkat teknologi modern menjadi ancaman tidak tersedianya sumber alam lagi bagi generasi mendatang. Penebangan hutan secara besar-besaran menyebabkan terjadinya penggundulan hutan yang juga mendorong semakinnya meningkat suhu udara di muka bumi ini. Sistem pengelolaan limbah industri yang tidak ditata secara baik menyebabkan lingkungan tidak hanya kotor tetapi juga tercemar serta sejumlah kasus lainnya. Bukan krisis ekologis belaka, melainkan juga krisis nilai dan pemaknaan dari manusia itu sendiri mengenai perayaan hidup secara menyeluruh. Dengan demikian, krisis tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari kosmos, karena prinsip kosmos adalah keseimbangan dan kesaling melengkapi. Maka krisis ekologis lebih tepat disebut sebagai krisis keseimbangan dan teralienasinya manusia dengan entitas lainnya. Lalu selanjutnya yang pertama ada munculnya kapitalisme industri di Eropa serta wilayah lainnya disertai dengan menurunnya kepercayaan dan praktik keagamaan dan magis yang sebelumnya merupakan tradisi yang berlangsung di kalangan masyarakat praindustrial. Nah, perkembangan kapitalisme industri ini pada level ekonomi dibarengi dalam ruang budaya oleh sekularisasi kepercayaan dan praktik serta oleh progresivitas rasionalisasi kehidupan sosial. Lalu yang kedua adalah menurunnya peran agama
dan magis menjadi landasan bagi munculnya sistem kepercayaan sekuler atau ideologi yang diarahkan untuk memobilisir tindakan politik dengan tanpa mengacu pada nilai dan kehidupan yang lain. Nah, kesadaran agama yang mistis masyarakat pra-industrial digantikan oleh kesadaran praktis yang berakar oleh kolektivitas sosial dan diawali oleh sistem kepercayaan sekuler. Lalu yang ketiga ada perkembangan tersebut melahirkan era ideologi yang berujung pada terjadinya gerakan revolusioner radikal pada akhir abad ke-19. Nah, gerakan tersebut seperti tulisan-tulisan para ahli teori 1950-an dan 1960-an merupakan manifestasi akhir era ideologi. Lalu pembahasan berikutnya ada The Islamic Worldview sebagai metodologi ilmu. Lalu dalam perkembangan kajian filsafat ilmu, kita mengenal dua pandangan yang berseberangan, yaitu yang pertama ada Islamic Worldview, lalu yang kedua ada Western Worldview. Nah, pandangan ini tuh saling berseberangan karena perbedaan penempatan sebuah konsep dasar yang esensial dan mencakup beragam lini kehidupan. Nah, agama Islam lahir di tanah Jazirah Arab, lalu berkembang meluas dan menjadi sakaguru secara universal selama berabad-abad sebelum Eropa berkembang pesat seperti saat ini. Nah, mereka memiliki masa jahiliyah sebelum hadirnya Nabi Muhammad SAW dan memiliki sejarah panjang peradaban manusia yang telah maju dan diakui sebagai warisan dunia yang tidak ternilai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.